Selamat pagi adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kakak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Senin 4 Oktober 2021. Mari pada kesempatan ini kita meluangkan waktu sejenak untuk membaca, mendengar, serta merenungkan sabda Tuhan, serta kita mensyukuri rahmat Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku yang terkasih, pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat mengenai siapakah sesamaku manusia. Yesus pun menjawab dengan memberi perumpamaan. Ada seorang yang dirampok oleh penyamun dan tergeletak di tengah jalan dalam keadaan terluka parah. Beberapa saat kemudian, seorang imam lalu seorang Lewi kebetulan melewati jalan tersebut. Namun mereka mengabaikannya. Setelah itu orang Samaria lewat.
Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan, sehingga orang Samaria pergi kepadanya lalu merawat luka-luka korban perampokan itu, membawanya dengan keledai tunggangannya dan meminta kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu sampai sembuh. Tindakan orang Samaria itu mengajak kita untuk selalu sadar bahwa kita wajib berbuat kasih terhadap sesama. Sesama kita adalah mereka yang berada di sekitar kita dalam kondisi apapun. Mungkin kebanyakan dari kita lebih mudah berbuat baik kepada saudara-saudari sendiri, sahabat atau orang-orang yang sekelompok, seagama atau sedarah dengan kita. Beberapa hari terakhir mungkin kita melihat berita viral di media sosial yang dibagikan, entah itu di Facebook ataupun di Instagram. Ada seorang mama Papua yang memberikan sedikit dari yang ada padanya kepada anak pesantren. Tindakan kecil namun mampu menembus sekat-sekat pemisah untuk mengasihi sesama manusia. Pada hari ini, Kak Floren mau memberi ucapan selamat kepada para pastor dan suster yang mengikuti atau meneladani hidup dari Santo Fransiskus Assisi. Ya, pada hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus Assisi, sang miskin yang mencintai sesama ciptaan Tuhan. Marilah kita meneladani sikap dari orang Samaria dan Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga demikian. Marilah sebagai penutup kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga tugas karya pelayanan kita hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Doremi edisi Senin 4 Oktober 2021. Sampai berjumpa lagi dalam Doremi edisi selanjutnya.